Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga berkumpulnya malam hari ini menjadi wasilah kepada kita semua dengan mentadabburi Al-Qur'an ini, lebih mengenal Allah, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya di majlis ini semoga khususnya kepada sahibul hajah, Allah berkahi rumahnya, Allah jadikan rumahnya rumah yang surga, Allah jadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, Allah jadikan anak-anaknya yang salihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Ini ya. Falamma anba'hum bi asma'ihim qala lam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Subhanahu wa taala. Qala berfirman Allah Subhanahu wa taala, Ya Adamu wahai Adam. Ya Adamu wahai Adam. Jadi ini lanjutan daripada ayat wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendiskusikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menjadikan makhluk di muka bumi ini yang suka ngerusak, yang suka menumpahkan darah? Apakah tidak cukup kepada kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Padahal kami ini bertasbih kepadamu dengan menyucikan, dengan menjauhkan engkau daripada sifat-sifat yang jelek. Dan juga kami bihamdika, memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa nuqaddisu lak, menyucikan kepadamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya mengatakan bahwa saya lebih tahu daripada engkau, saya tahu apa yang tidak kamu ketahui. Qala inni a'lamu, sesungguhnya saya ini tahu apa yang kalian tidak ketahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun, saya ini tahu apa yang tidak kalian ketahui. Tapi Allah tunjukkan apa perbedaan daripada Nabi Adam alaihissalam dengan malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam tentang nama-nama yang diberikan nama, benda-benda yang diberikan nama, sampai hal-hal yang kemarin kita katakan, piring kecil, piring besar, sampai kentut yang bersuara, kentut yang tidak bersuara, itu namanya kan masing-masing ada. Itu sampai itu saja diajarkan kepada Adam alaihissalam. Kemudian setelah Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, walaupun sebenarnya kata penjelasan kemarin di dalam ayat sebelumnya itu, malaikat ini sebenarnya juga tahu
tentang nama-nama itu tahu, tapi kelebihan daripada Nabi Adam alaihissalam ini mengetahui nama-nama ini dengan banyak bahasa. Sehingga seperti sekarang kita ini adalah keturunan diturunkan daripada Adam alaihissalam ilmu-ilmu itu. Ada namanya rumah. Rumah ini bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya oma. Oma. Bahasa Sundanya compok. Rompok. Bahasa Maduranya Roma. Helm. Helm. Artinya ini adalah bahasa yang kemudian diturunkan kepada Adam alaihissalam dan diturunkan kepada keturunan-keturunannya. Semua bahasa Semua bahasa. Itu kelebihan daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah tidak cukupkan Adam dikasih tahu, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ini menyuruh kepada malaikat ambiuni bi asma'iha. Sebutkan itu semua nama-nama yang dikasih nama itu. Itu ditujukan kepada malaikat. In kuntum shadiqin. Kalau engkau memang benar bahwasanya mereka itu hanya bisa merusak saja. Memang betul manusia itu ada yang merusak, tapi banyak juga mereka yang taat kepada Allah. Allah ini adil. Letak keadilannya di mana Allah? Ketika mereka yang merusak, Allah balas amal kerusakan itu dengan neraka. Kalau mereka berbuat baik, beramal soleh, mereka akan balas dengan surga. Itulah keadilannya Allah. Artinya tidak akan dibiarkan. Artinya kejelekan sedikit, ada kejelekan itu bukan berarti kemudian menggagalkan suatu rencana, menggagalkan suatu penciptaan daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena ada konsekuensi yang diterima oleh mereka. Kalau mereka jahat, mereka masuk neraka. Kalau mereka baik, mereka masuk surga. Kemudian apa? Allah tanyakan kepada malaikat, sebutkan itu semua. Kentut yang berbunyi, kentut apa? Ternyata malaikat tidak tahu. Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau. Subhanaka kita sudah bahas kemarin bahwa subhanaka bukan hanya sekedar menyucikan Allah, tapi ini juga merupakan bentuk permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya selain beliau itu menyucikan Allah, tapi ada di dalamnya itu bentuk permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam melakukan kesalahan membunuh Bani Kipti itu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, subhanaka tubtu ilaika. Awal daripada tubtu, saya memohon ampunan kepadamu, ada bahasa artinya subhanaka ini merupakan penyucian tapi juga permohonan ampunan kepada Allah. Sebagaimana subhanaka ini kuntu minadh dhalimin, ini adalah permohonan ampunan daripada Nabi Yunus. Yang mana Nabi Yunus alaihissalam ini meninggalkan kaumnya. Ketika kaumnya diajak masuk ke agamanya, tidak mau. Ini ngeyel banget, tinggalkanlah. Ini nggak masuk ini, dibilangin 1 kali, 2 kali, 3 kali, tinggalkanlah. Naik kapal, ternyata kapalnya mau karang. Akhirnya dibuanglah Nabi Yunus dan dimakan ikan apa? Ikan paus ya. Akhirnya dia di dalam perut ikan paus itu berdoa membaca tasbih, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini. Jadi diberikan pengetahuan. Ayo. Sebutkan nih. Malaikat sebutkan nih apa ini nama-namanya. Tapi malaikat mengatakan
Inni kuntu apa subhanaka la ilma lana, kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan. Innaka antal alimul hakim, engkau yang lebih tahu dan engkau yang lebih bijaksana, yang maha bijaksana. Setelah malaikat ditanya tidak bisa jawab, Pak, ingin buktikan itu, kemudian Adam sekarang yang ditanya, ya Adam, ya Adam, wahai Adam. Ini biar nyambung, kita ceritakan dari awal biar nyambung ayat ini. Ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahulah mereka. Ambihum, beritahulah mereka. Siapa mereka itu? Ail malaikata, yakni malaikat. Ambihum, beritahulah mereka. Siapa mereka? Ai al malaikata, yakni malaikat. Kasih tahu Adam, kasih tahu malaikat. Kan menyakitkan, Mbak. Menyakitkan kan, dia mengatakan, wah, Allah ini tidak akan menciptakan makhluk yang lebih tahu daripada saya. Wah, ini Adam, apa Allah ini tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami. Kenapa? Kami ini kan lebih dulu ada. Kami lebih nampak dulu barang-barang itu sebelum Adam, sebelum penciptaan yang lain. Pasti kami yang lebih tahu. Ternyata apa setelah ditanya kepada Adam? Ya Adamu ambihum, wahai Adam, beritahulah mereka malaikat, ail malaikata, bi asma'ihim, dengan nama-nama musammayat. Musammayat ini benda-benda yang diberikan ai al musammayati, yakni benda-benda yang diberi nama. Ai al musammayati, yakni benda-benda yang diberi nama. Setelah seperti itu, fasamma, kemudian memberikan nama siapa Adam. Jadi Nabi Adam itu menamai atau menyebutkan, fasamma, kemudian menyebutkan siapa Adam atau menamai siapa Adam, kulla syai'in, terhadap tiap-tiap sesuatu. Fasamma, kemudian menamai atau menyebutkan siapa Adam, kulla syai'in, pada tiap sesuatu. Biismihi, dengan namanya syai'. Bismihi, dengan namanya syai', dengan nama sesuatu tadi itu. Jadi ada Nabi Adam alaihissalam ini nyebutin, itu merah, itu abang, ya, itu hitam, itu black, aswad. Nah, itu disebutkan. Malaikat ya diam. Malaikat diam. Tidak cukup di situ Nabi Adam alaihissalam. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa Nabi Adam. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa Adam. Hikmatahu, hikmah daripada syai'. Hikmatahu, hikmahnya syai'. Nabi Adam alaihissalam itu tidak hanya menyebutkan nama-namanya saja, tapi menyebutkan ini motor untuk dinaikin, ditunggakkan, yang membuatnya, hikmahnya penciptaan itu disebutkan oleh Nabi Adam alaihis. Allati yang khuliqah, diciptakanlah bagi allati. Diciptakanlah bagi allati. Allati ini isinya adalah hikmah. Hikmatahu. Laha, bagi ya allati. Bagi allati. Yang dimaksud allati ini adalah hikmah penciptaan Allah terhadap benda-benda itu disebutkan. Laptop yang dipegang Ustadz
Watoni ini khusus buat ini, buat ini, buat ini ya. Nah, itu disebutkan. Burung apa namanya, sangkar burungnya Pak Guru. Oh ini untuk burung kakak tua seumpamanya, ini kakak adik. Disebutkan semua hikmah daripada penciptaan itu. Ya malaikat melongo Pak. Bukan hanya namanya, tapi jelas-jelas manfaat daripada penciptaan itu, tujuan daripada penciptaan itu disebutkan oleh Adam alaihis salam. Falamma ambahum, ini kan penutupan ya cepat biar sambil nongkrong lagi. Falamma maka tatkala amba'ahum telah memberitahu siapa Adam hum kepada malaikat. Falamma ambahum, ya biar pendek, setelah memberitahu siapa Adam hum pada malaikat, bi asma'ihim dengan nama-nama musammayat. Falamma ambahum, setelah memberitahu siapa Adam hum kepada malaikat, bi asma'ihim dengan nama-nama musammayat, dengan nama-nama benda yang diberi nama. Falamma ambahum, setelah memberitahu siapa Adam hum kepada malaikat, bi asma'ihim, bi asma'ihim dengan nama-nama musammayat. Qala ta'ala, qala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala, qala berfirman atau berkata Allah ta'ala, lahum kepada malaikat, lahum kepada malaikat, muwabbihan sebagai teguran, muwabbihan sebagai teguran. Kalau ada yang kelewat langsung bilang ya. Muwabbihan sebagai teguran. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini menyuruh kepada Nabi Adam menyebutkan nama-nama itu sebelum Nabi Adam menyebutkan. Pertama kali yang ditanya siapa? Malaikat. Ternyata malaikat tidak bisa menjawab. Kemudian Nabi Adam, ternyata Nabi Adam bisa jawab. Disuruh ajarkan tuh kepada malaikat. Nggak tahu tuh malaikat ketika diajarkan ada yang ngantuk apa enggak tuh. Ada yang main HP apa enggak tahu kita. Jadi ini ada sebagai teguran Pak, sebagai celaan kepada malaikat, kepada apa yang mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka lakukan sebelumnya? Protes. Alam akul lakum inni a'lamu waibas samawati wal ardi. Alam akul lakum, alam bukankah, alam bukankah, aku katakan, aku katakan lakum bagi kalian, alam bukankah, aku katakan lakum bagi kalian, ini sesungguhnya saya atau sungguhnya aku, ini sesungguhnya saya, a'lamu, yaitu mengetahui siapa saya. Siapa ini? Siapa saya ini? Adalah Allah. Ini adalah percakapannya Allah. Ini sesungguhnya saya. Alam akul, alam bukankah akul, saya katakan lakum bagi kalian,
ini sesungguhnya saya a'lamu mengetahui siapa saya, waibas samawati rahasia langit, wal ardi dan bumi, misteri-misteri apa yang tidak tampak di langit, apa yang tidak tampak di bumi diketahui oleh Allah Subhanahu. Ma ghaba fihi ma sesuatu ghaba yang gaib apa ma, ghaba yang gaib apa ma, fihi ma di dalam keduanya samawat wal ard, fihi ma di dalam sesuatu apa samawat dan ard. Jadi alam ini istifham, Pak. Namanya istifham. Tapi istifham ini tidak perlu dijawab, tidak perlu malaikat jawab. Kenapa? Karena istifham ini namanya istifham at-taubihi. Apa istifham at-taubihi ini? Istifham menanyakan teguran. Kurang apa saya sama kamu? Aku sudah mensekolahkan kamu sampai selesai. Kamu minta modal, saya sudah kasih. Kenapa kamu masih apa kurang saya? Sana-sana berangkat. Aku kan sudah katakan, bukankah aku sudah katakan, saya ini lebih tahu, saya ini tahu apa yang kamu nggak tahu. Saya mengetahui tentang misteri-misteri yang rahasia-rahasia yang ada di langit. Saya tahu apa yang gaib-gaib yang di bumi. Saya tahu. Nah, ini adalah tujuan negur. Karena kesalahan daripada malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya kan? Allah dipertanyakan, sudah Allah yang menciptakan. Dia itu malaikat masih dipertanyakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini ya luar biasa malaikat ini. Kemudian terus, wa a'lamu ma tubduna, wa a'lamu dan saya mengetahui, wa a'lamu dan saya mengetahui ma terhadap sesuatu, ma terhadap sesuatu, wa'lamu dan saya mengetahui ma terhadap sesuatu, tubduna yang kamu ucapkan, tubduna yang kamu ucapkan atau yang kamu tampakkan, tubduna yang kamu ucapkan atau yang kamu tampakkan, ma sesuatu tudkhiruna yang kalian tampakkan, tudkhiruna yang kalian tampakkan, min qaulikum dari perkataan kalian, min qaulikum dari perkataan kalian. Apa perkataan para malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah itu, mengapa engkau Tuhan menciptakan makhluk di bumi, makhluk yang rusak, makhluk yang menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini kan sudah bertasbih kepadamu, kami juga sudah mengucapkan hamdalah, kami juga menyucikan engkau dari sesuatu yang jelek-jelek yang tidak pantas engkau miliki itu sifat. Ini malaikat. Ini kan tampak langsung komunikasi dengan Allah. Tapi kata Allah, wa ma kuntum taktumun. Wa ma dan sesuatu
Wama dan sesuatu, kuntum ada siapa kalian, kuntum ada siapa kalian, taktumuna kalian sembunyikan, taktumuna kalian sembunyikan, ai tusirruna, tusirruna kalian sembunyikan, tusirruna kalian sembunyikan, min kaulikum dari perkataan kalian, min kaulikum dari perkataan kalian. Apa yang dikatakan oleh malaikat di awal? La yakhluqa akrama alaihi minna wala a'lama. La yakhluqa, tidak akan menciptakan makhluk siapa Allah. La yakhluqa, tidak akan menciptakan makhluk siapa Allah. La yakhluqa, tidak akan menciptakan makhluk siapa Allah. Akrama, yang lebih mulia. Akrama, yang lebih mulia. Terhadap yang lebih mulia, alaihi minna. Jadi di dalam apa? Allah Subhanahu wa taala, perkataan daripada malaikat ini kan mengatakan di depan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia. Ini nih, faqalu la yakhluqu rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lama. Ini kan ada kan di tafsiran daripada inni a'lamu ma la ta'lamun. Tafsiran di atasnya itu ada perkataan faqalu, malaikat berkata, la yakhluqu rabbuna khalqan, Allah tidak akan menciptakan, Tuhan kami tidak akan menciptakan makhluk akrama alaihi, akrama yang lebih mulia, alaihi di sisi Allah, minna daripada kami, wala alama dan tidak lebih mengetahui. Kenapa? Lisa apa? Lisabaqina, karena kami mendahului mereka. Lisabaqina, karena kami terdahulu, lebih dulu ada. Lahu, daripada Adam alaihissalam. Dan juga kami lebih melihat duluan daripada Nabi Adam. Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Tusirruna, apa yang menyembunyikan siapa kalian? Min kaulikum, dari perkataan kalian. Apa perkataannya? La yakhluqa, tidak akan menciptakan siapa Allah, tidak akan menciptakan makhluk siapa Allah, akrama terhadap yang lebih mulia, alaihi di sisi Allah, minna daripada kami, wala a'lama dan tidak yang lebih tahu daripada kami. Itu kata malaikat. Ternyata malaikat mengatakan itu dikatakan dalam hati mereka. Itu yang disembunyikan. Allah mengasih tahu, saya tahu apa yang kau tampakkan, apa yang ditampakkan oleh mereka ini. Ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima, itu tampak karena sedang komunikasi dengan Allah. Tapi ternyata di luar itu ternyata di sisi itu malaikat ini merasa masih kurang pas, membatin. Ya kita kalau nggak pas kan membatin, Pak. Membatin, Tuhan kami nggak mungkin lah
menciptakan makhluk yang lebih pandai, yang lebih mulia daripada kami. Kami ini kan lebih dulu. Ya pasti banyak jasanya. Ya pasti kami lebih tahu, lebih banyak tampak di mata kami daripada Nabi Adam alaihis salam. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Qurtubi, di dalam tafsir Al-Qurtubi ini setidaknya ayat ini membahas tentang 5 pembahasan. Pertama di dalam tafsir Ambi'hum bi asma'ihim. Di dalam tafsir Ambi'hum bi asma'ihim ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam mengajarkan nama-nama makhluk kepada para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan mereka kepada malaikat bagaimana Nabi Adam alaihissalam ini lebih tahu daripada malaikat. Jadi Adam ini lebih mengetahui. Tapi pertama-tama Allah tunjukkan dulu itu malaikat. Malaikat ini posisinya kan tidak tahu. Tanyakan dulu kepada malaikat. Ketika malaikat sudah tidak bisa menjawab, kemudian beralih kepada Nabi Adam alaihis. Ternyata Nabi Adam bisa menjawab, Pak. Ternyata Nabi Adam bisa menjawab. Nah, yang kedua, ini juga menunjukkan keutamaan ilmu dan ahlinya. Bagaimana? Yang kedua di dalam kata dalam tafsir fi hadhil ayah dalilun ala fadli ilmi wa ahlihi. Bahwasanya ayat ini menunjukkan atas lebih utamanya keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talabil ilmi. Sesungguhnya para malaikat ini, Pak, meletakkan sayap mereka karena ridho terhadap orang yang menuntut ilmu. Nah, ini artinya Allah menunjukkan bagaimana kemuliaan Nabi Adam alaihissalam bukan karena mulia sepele, Pak, tapi karena menunjukkan ilmunya lebih tinggi daripada malaikat. Makanya hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dan yang tidak tahu? Nah, di dalam ayat ini menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu dan ahlinya. Allah muliakan Nabi Adam dengan nanti itu kan ayat yang menjelaskan bahwa malaikat itu menghormati Nabi Adam alaihissalam dengan cara Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nah, kemudian yang ketiga di dalam ayat ini, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ihtilaf al-ulama min hadzal bab ayyuma afdal malaika aw banu Adam ala qawlain. Jadi sebenarnya ada 2 pendapat. Perbedaan pendapat mengenai siapa yang lebih utama, yang lebih afdal antara malaikat dan manusia. Setidaknya ada 2 pendapat. Sebagian mengatakan bahwa Rasul dari kalangan manusia ini lebih utama dibandingkan para Rasul dari kalangan malaikat. Para malaikat juga ada para Rasulnya, Pak. Utusan-utusan ahlinya ada. Nah, Rasul di kalangan manusia lebih mulia daripada Rasul dari kalangan malaikat. Dan wali-wali dari manusia lebih utama dibandingkan wali-wali dari kalangan malaikat. Wal awliya minal bashari afdalu minal awliya minal malaika. Wa dhahaba akharuna in annal mala'al a'la afdal. Pendapat yang lain mengatakan malaikat lebih utama. Kenapa? Karena ada ayat begini, ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Tamam ya.
mereka para malaikat ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dalam perkataan dan mereka mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada ayat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai, tidak bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Manusia ngeyel, angel manusia itu. Kadang sudah datang Rasul, apa buktinya? Kan seperti itu. Manusia seperti itu, angel manusia. Malaikat enggak. Ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa malaikat itu lebih mulia. Tapi pendapat pertama mengatakan bahwa Rasul-Rasulnya tergolongan daripada manusia lebih afdal daripada Rasulnya dari golongan malaikat. Wali-walinya daripada wali golongan manusia lebih afdal daripada wali-walinya malaikat. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, ilmu gaib ini hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya malaikat ini yang gaib ini nggak tahu, Pak. Makanya dia bertanya, atajalu fiha, artinya kan masa depan ini kan gaib, misteri, rahasia. Artinya ini menunjukkan bahwasanya yang rahasia-rahasianya ini hanya milik Allah. Terus yang kelima, wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Menandakan bahwasanya menurut Ibnu Abbas, menurut Ibnu Mas'ud dan juga Sa'id bin Jubair, yang dimaksud dengan apa yang kalian sembunyikan itu kan ada wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Apa yang disembunyikan ini adalah kesombongan dan maksiat yang disembunyikan oleh iblis di dalam hatinya. Karena begini nanti, malaikat ini kalau kita kaji itu kan sebenarnya ada malaikat yang tergolong dari api, Banul Jan, ada yang malaikat dari bangsa cahaya, Nur. Nah, yang tidak bermaksiat itu bangsa Nur. Malaikat yang dari bangsa jin ini yang kemudian diusir dari surga. Adalah ayatnya sedikit sudah 40 menit. Hah? Ya, nanti habis lebaran lah. Ini kan masih nanti disuruh bersujud, masih penjelasan malaikat nanti kan. Cukup sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan selamat berlibur. Yang punya rezeki yang banyak bisa pulang kampung, doakan saya juga pulang kampung. Tapi tidak ke sana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.